Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan menceritakan sejarah yang sebenarnya tentang Prabu Siliwangi. Nah teman-teman, sebelumnya sejarah itu ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia ataupun di masa lalu. Sejarah Prabu Siliwangi. Hampir semua pegunungan di Tatar Sunda menjadi tempat hunian para leluhur Pajajaran. Gunung Munara, Gunung Galuh, Gunung Kapur, Ciampea, Gunung Gede, Gunung Ciremai, Gunung Slamet, serta Gunung Padang. Berubahnya pegunungan menjadi suatu tempat yang mengesankan dengan alasan tertentu. Selain itu, dalam babad pegunungan lainnya di luar Pulau Sunda juga banyak mencatat riwayat tentang sejarah Prabu Siliwangi. Yang menjadi tokoh kerajaan Pajajaran, tentunya kondisi tempat-tempat tersebut sudah jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Dahulu kala keadaan alam masih hutan lebat, masih berupa padang savana tanpa pepohonan. Di lain pihak, Prabu Siliwangi juga menyukai gua atau lembah yang mendekati aliran sungai. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi telah mengukir sejarah di berbagai wilayah seperti batu tulis Kutamane, Pasirangin, Jemput, Cangkuang yang merupakan tempat awal penyebaran keturunannya sebelum tersebar ke seantero Nusantara. Tetapi di luar tempat-tempat tersebut, bagaimana sebenarnya tentang takdir adanya Prabu Siliwangi, walaupun terkadang masih bersifat legenda, namun nama tempat maupun nama tokoh menjadi alasan kuat yang selalu merujuk kepadanya. Sebagai sebuah untayan riwayat akhirnya tetap perlu ditelusuri, tidak hanya oleh keturunan Prabu Siliwangi tetapi oleh seluruh orang Sunda, sehingga dapat menemukan kebenaran disadari. Menuturkan kisah tentang cerah Prabu Siliwangi, maka harus dari sumber yang berkompeten, karena tidak mustahil akan menjadi polemik dan cerita yang usang di kalangan rakyat serta anak keturunan Prabu Siliwangi. Bahkan mungkin tidak direstui oleh objeknya. Dalam pengungkapannya pun harus orang yang tepat dan memiliki warisan sejarah, serta mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lingga, sangkala, sangsekerta maupun bahasa Karuhun. Dan jika menyimak Siliwangi sebaiknya harus identik dengan zaman purba dan bebatuan, karena latar belakang pada zamannya selalu meninggalkan jejak batu-batuan, gua dan batu bertulis yang merupakan tanda warisnya. Dan menurut orang tua dulu, semua peninggalan itu diawali dari Rumpin dan Ciampea di daerah Bogor, karena dari sanalah awal Prabu Siliwangi digelar ke alam persada ini. Walaupun kian sebagai penghormatan kepada leluhur yang menjadi nenek moyang di sini, kita tetap berusaha menelusuri yang sulit itu dengan coba terus mengungkap. Secercah tentang sejarah Prabu Siliwangi, karena bagaimanapun juga nama Prabu Siliwangi bagi rakyat tetap Sunda sangat berat kaitannya dengan nama kebesaran daerah berkaitan dengan keberadaan
nama kerajaan Pajajaran. Nama Siliwangi banyak dihubungkan dengan nama kerajaan Tarumanegara maupun dengan nama Sunda atau nama kerajaan Pajajaran. Hanya di sini kita akan singgung nama kerajaan Pajajaran saja, karena nama kerajaan Pajajaran mungkin yang paling tepat dan sangat berarti, namun bukan nama lainnya diabaikan. Sebagai contoh, nama Tarumanegara yang asal usulnya disebut demikian karena di kawasannya mohon tarum dan sebuah negara sebagai tanda dari akses Sunda. Kerajaan Pajajaran sendiri adalah hasil upaya sang pemimpin. Menurut orang tua, nama kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari kata jajaran atau berjajar, jajaran, tempat atau jejeran anak cucu dan keturunannya. Sedangkan nama Siliwangi adalah nama gelar untuk setiap anak cucu keturunan dari kerajaan Pajajaran. Meskipun memang tidak semua anak cucunya bisa dikatakan Siliwangi karena gelar tersebut hanya kepada anak cucu tertentu yang pantas dan menjadi pemimpin yang dapat menyebar wewangian kepada masyarakatnya. Atau kalau dalam bahasa Sunda, tahun berapa adanya kehidupan masyarakat Pajajaran. Salah satu patokannya adalah angka 081 sebagaimana tertera pada batu makam Sang Hyang Sungging Prabangkara di Cikembar, Sukabumi. Menurut orang tua, angka tersebut merupakan tahun sebelum Masehi. Hal itu menunjukkan bahwa Siliwangi pada zamannya telah mengukir budaya tulis yang ada di batu tulis di Cicatih maupun di Kawali sebagai ilustrasi bagi generasi berikutnya. Dan konon mulai menulis dengan mempergunakan jemari ujung kuku yang kita kenal merupakan tanda doraka, dan dari sisi jasad kulit manusia ketika diciptakan itu ternyata ampuh dan tajam terhadap batu sekalipun. Malah menurut informasi orang tua tentang angka dan bahasa pun banyak dipelajari dari alam. Tulisan pada batu itu dikenal dengan istilah aksara lingga sangkala. Dalam situasi zaman bicara atau zaman prihatin itu diistilahkan mikro kalbu. Dari situasi mikro kalbu, orang tua dulu mempelajari dan meniru huruf yang ada di dedaunan maupun buah-buahan. Bahkan sampai sekarang dari daun dan buah itu tetap masih ada, walaupun hanya berupa garis ical dan berliku, tetapi tetap mirip dengan tulisan yang dibuat orang tua dulu. Sementara berkaitan dengan kondisi alam, pada zaman itu kebudayaan manusia masih serba purba dan primitif. Alat maupun perkakas untuk menunjang kehidupannya sangat sederhana. Sekalipun yang mereka ciptakan mula-mula kampak pisau maupun tombak, semuanya dipergunakan sebagai alat berburu, tetapi juga dipergunakan sebagai senjata. Kenapa harus senjata dulu yang dibuat dan dimiliki senjata menjadi penting? Karena tahu untuk melindungi dari ancaman binatang buas maupun dipergunakan untuk berburu kebutuhan makan. Jika demikian beralasan karena keadaan alam pada zaman itu masih didominasi hutan belantara, sehingga binatang buas bebas hidup berkeliaran. Maka wajar setiap manusia mempersenjatai diri untuk melindungi dirinya pada zaman itu. Memprosesnya menjadi lempengan besi. Jadi manusia dahulu kala hanya mengandalkan alat seadanya. Mereka membuat senjata dari batu kayu maupun dari tulang belulang binatang.
yang dibuat runcing sehingga menyerupai tombak kampak atau pisau. Meskipun keadaan alam yang ganas, kodrat sebagai manusia memerlukan makan dan minum. Maka untuk memperoleh kebutuhannya manusia harus ikhtiar dengan cara apapun. Bagi lagi dengan belajar terhadap kondisi alam yang ada saat itu. Mereka belajar dari alam antara lain memperhatikan bagaimana harimau dapat menaklukkan mangsa dengan kuku dan gigi yang tajam, sehingga sekalipun mangsanya lebih besar, tetapi harimau dapat menaklukkan dan bahkan dapat merobek daging mangsanya untuk disantap. Dari salah satu kasus itulah rupanya menjadi pelajaran bagi manusia tempo dulu. Dengan kuku itu pula manusia meniru sehingga kuku mereka dipelihara dan dibuat setajam mungkin. Dengan kuku yang tajam itulah mereka seolah-olah memiliki kekuatan untuk berburu. Nah, pengalaman itulah mereka mulai mencari alternatif selain kulit binatang, yaitu pelepah pohon pisang atau upih dalam bahasa Sundanya. Ternyata menjadi keperluan dan pilihan mereka untuk menutupi auratnya. Dengan upih itulah mereka nampak tidak telanjang sama sekali, malah terlihat seperti berbusana ala kadarnya. Budaya menutupi aurat sejak itu mulai berkembang walaupun sangat sederhana. Coba bayangkan bagaimana sosok orang tua dulu dengan badan tinggi besar, kuku panjang dan tajam, serta rambut panjang gimbal dan tidak terurus, lantas tanpa menutup badan pula. Nampaknya terlihat menyeramkan. Berkaitan dengan siapa Siliwangi. Siliwangi ketika lahir bernama Pancawala, ayahnya bernama Sang Hyang Dewa Murba atau Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi, dan ibunya bernama Nyi Sri Dewi Pohaci, dikenal dengan nama Sunan Ambu. Beliau memiliki agemen ilmu Cangkok Wijaya Kusuma. Jadi nama Siliwangi sudah ada dari nama orang tuanya, yaitu Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi. Jadi nama Siliwangi bukan nama baru atau telah, sehingga nama itu sama dengan bin atau alias mengenai sosok Siliwangi. Ada pendapat mengatakan menyerupai harimau. Hal itu tidak tepat jika Siliwangi yang dilambangkan ibarat harimau, karena harimau malah menjadi hewan mainan dan kesayangannya, dan harimau itu sendiri dapat dikepit sebelah tangannya. Jadi dapat dibayangkan sebesar apa orang tua dulu, karena antara Siliwangi dengan harimau seperti sekarang layaknya orang dewasa mengangkat seekor kucing. Jadi sebenarnya Siliwangi dikatakan harimau hanyalah mitologi. Mungkin juga mengandung arti bahwa harimau adalah raja hutan yang ditakuti dan disegani oleh binatang hutan lainnya. Ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan Siliwangi ibarat angin bagi kilat dan penuh petualangan. Walaupun demikian tidak mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siliwangi tanpa perencanaan pasti. Di balik itu ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umatnya. Pada zaman itu makanan umumnya bersumber dari bahan mentah, mungkin termasuk daging, menyebabkan keringat berbau tidak sedap. Namun bagi Pancawala tidaklah demikian. Beliau tetap harum dan wangi karena selalu menikmati daging maupun lauk pauk terlebih dahulu dibakar atau dijemur matahari. Sedangkan yang menjadi sumber api dari batu megalit maupun sumber panas lahar gunung. Oleh karena itulah ketika Siliwangi berada di Rumpin, Bogor,
selalu memanfaatkan panas belerang Gunung Kapur Ciseeng ketika menetap di Halimun, mempergunakan sumber aliran Cipanas Cisolok. Sewaktu di Gunung Padang senantiasa menggunakan air belerang yang ada di Rancasuni, Lebah Gunung Patuha. Selain itu pula Ciater, Kawah Tangkuban Perahu, Gunung Pancar maupun Kawah Kamojang merupakan petilasannya juga. Bahkan Gunung Pancar dijadikan tempat panembongan Tatar Sunda. Banyak tempat dan sumber panas gunung lainnya dijadikan tempat pengolah daging dan ikan untuk hidangan makannya. Oleh karena itu, beliau tidak menyantap daging maupun ikan mentah yang menyebabkan badan bau tak sedap. Dari perbedaan itulah tubuh Pancawala tetap harum dan wangi. Di kalangan manusia purba, ia sudah dikenal dengan sebutan Siliwangi. Panggilan atau sebutan penggunaan nama Siliwangi adalah atas restu dan perintah leluhurnya. Hal itu menjadi kebiasaan kepada anak keturunannya jika diberikan gelar seperti ketiga Aji Saka yang diberi gelar Sriwangi. Diawali di daerah Tomo, Kadipaten. Tempat itu bernama Marongge, berada di kawasan Gunung Jongrang atau Gunung Parang, Sumedang. Di sana terdapat aliran sungai Cihaliwung dengan Cilutung, merupakan tempat bersejarah untuk menggunakan nama Siliwangi. Bahkan di Cilutung diberi nama air ludah, Braja, dan di sekitar Marongge ditandai dengan batu yang diberi nama Musanggeni. Tetapi Kiai Haji Prabu Kian Santang selaku putra keturunan Siliwangi tidak menggunakan nama Siliwangi, jadi tidak semua menggunakan nama Siliwangi. Bahkan Ciung Wanara sebagai generasi kedua Siliwangi yang memiliki nama Adi Sakti jarang menggunakan gelar Siliwangi. Berkaitan dengan senjata, Siliwangi ini memiliki agemen ilmu Cangkok Wijaya Kusuma. Senjatanya berupa senjata alam yang tidak berwujud sehingga tidak nampak oleh kasat mata. Namun banyak orang meyakini bahwa kujang adalah senjata milik Siliwangi. Mungkin seperti kujang tetapi bukan dari bahan logam, karena zaman itu belum ada namanya besi atau logam. Memang bahan besi sejak dahulu kala banyak terdapat di tanah pegunungan maupun laut, namun proses pengolahan menjadi besi belum ada teknologinya. Senjata kujang Siliwangi itu sejatinya berupa nur cahaya sehingga tidak terlihat oleh kasat mata. Rupanya semacam mustika alam dan besi kuning, dan ada keyakinan bersemayam di Pulau Bahas, pulau sekitar daerah Cilacap. Senjata lainnya milik Siliwangi yaitu diberi nama Gendeng Kalipitu. Pusaka itu sewaktu-waktu menjelma berwujud layaknya manusia, serta seringkali menambahkan diri di setiap gunung yang bernama Gunung Padang. Sedangkan berkaitan dengan perjalanan Siliwangi disebutkan bahwa Siliwangi ibarat angin bagai kilat dan penuh petualangan. Beliau senantiasa berpetualang dari satu tempat ke daerah lainnya dan selalu meninggalkan jejak batu bertulis atau batu berbentuk lingga atau berbentuk yoni, dan juga gua meninggalkan peninggalan itu selalu berdekatan dengan sungai dan pegunungan, karena dari alam itulah selalu diharapkan dapat mendukung ekosistemnya. Karena selain daging hasil buruan ikan, juga kesukaannya. Alasan itulah kehidupan mereka senantiasa dekat dan selalu menyatu dengan alam. Selain itu pula, gua dan juga menjadi tempat pilihannya, karena gua ideal untuk dijadikan tempat tinggal dengan alasan aman dari gangguan binatang buas. Perjalanan awal Siliwangi bukan hanya terdesak oleh kebutuhan hidup saja, tetapi juga mengemban misi tertentu,
dirahasiakan oleh penciptanya, sementara berhubungan dengan tempat kerajaan Pajajaran di Bogor tidak memiliki tempat yang permanen sebagai pusat kegiatan maupun untuk bernaung sebagai tempat bercengkrama layaknya masyarakat sekarang. Nama Bogor waktu itu bernama Sukabumi, yang artinya tempat Saka Domas, Aji Saka Gendeng, Kali Pitu, dan lain-lain, menjadi tokoh kerajaan Pajajaran. Sedangkan nama kerajaan Pajajaran hanya untuk hiasan menjajarkan anak keturunan yang sudah terjadi menyebar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum mereka mempunyai anak keturunan dan belum menyebar titik ada nama Pajajaran, setelah mereka melakukan perjalanan jauh menyebar anak keturunan, barulah muncul nama Pajajaran sebagai dasar perimbangan. Tempat bebatuan di Cibedug, Raden diberi nama Hang Tuah Pajajaran, yang artinya tempat para leluhur Pajajaran. Hang Tuah lainnya diawali dari Gunung Munara. Oleh karena itu, uraian perjalanan Siliwangi dari satu tempat ke tempat lainnya dimulai dari Gunung Munara atau Rumpin Bogor, kemudian Gunung Kapur Ciampea Bogor, Lemah Duhur Batu Tulis Kutamana atau Kuta Wesi Cikembar dan sekitarnya, Gunung Halimun Cikakak dan Cengkuk Cangkuang Galuh atau Karang Kamuliaan, maupun Kawali Majeti Pajajar dan Cipaku Gunung Padang, Gunung Slamet. Urutan tempat-tempat itu ini bukan berarti secara berurutan jalur pengembar Siliwangi, tetapi daerah itulah yang banyak dan sering dijadikan hunian yang paling disukainya. Selain itu pula, daerah yang tidak bersirat bukan berarti tidak disenangi, tetapi malah menjadi basis bagi keturunan Prabu Siliwangi bermasyarakat pada zaman selanjutnya. Oleh karena itu, langkah dan petualangan Siliwangi tidak terkait di satu lokasi saja. Nah, teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga dengan menurunkan ilmu yang berada pula sehingga dapat disampaikan membina setiap keturunan dengan sikap dan sifat yang berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya. Namun walaupun demikian, tetap tujuan utamanya agar anak keturunannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran yang diwariskan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.